Saya akan menjelaskan paradigma Al-Quran dalam membangun komitmen untuk mewujudkan dunia yang damai, aman, dan sejahtera. Akan membahas tentang konsep dasar Al-Quran, konsep dasar As-Sunnah, metode pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konsep dasar Al-Quran, Al-Quran adalah kitab suci paling agung di dunia ini, karena Al-Quran adalah tercipta dari Sang Maha Penguasa. Al-Quran berbeda dengan kitab suci lainnya. Itulah penyebabnya mengapa setiap peradaban terjadi di antara umat muslim dengan umat lainnya. Al-Quran tetap eksis untuk semua penjelasan hal yang terkait di dalamnya. Berbeda dengan kitab suci lain selain Al-Quran, bahwa kitab suci selain dari Islam adalah tertulis, berkonsep, dan sengaja dibuat untuk tangan manusia. Maka wajarlah jika sering terjadi kesalahan dan tidak konkret dalam hal menjawab segala masalah hukum dunia, sains, atau selain keduanya. Al-Quran tidak hanya membahas hal mengenai kehidupan dan kematian, akan tetapi ia juga menyinggung masalah-masalah yang sedang terjadi atau suatu hal yang akan terjadi, baik sisi sejarah atau sisi sains yang ada di dalamnya. Itulah mengapa hari ini kita banyak melihat kaum non-muslim yang masuk Islam karena membuka Al-Quran. Definisi konsep dasar Al-Quran secara etimologi. Akhara mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan khiroh berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Secara terminologi, para ulama menyebutkan definisi Al-Quran yang mendekati maknanya dengan membedakan dari yang lainnya, dengan menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembacanya merupakan ibadah. Dalam definisi, kalam merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam, dan dengan mengembangkan kepada Allah. Berarti tidak termasuk semua kalam manusia, jin, dan malaikat. Dalam konsep dasar As-Sunnah, As-Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Selain itu, As-Sunnah menurut istilah ulama husnul fiqih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir, atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. As-Sunnah menurut istilah ahli ya segala sesuatu yang sudah tetap dari Rasulullah SAW dan hukumnya tidak fardu serta tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. Selain itu, As-Sunnah menurut ulama salaf adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Contoh dari definisi As-Sunnah yang dibawakan oleh ahli hadis antara lain, hadis qauli ialah segala ucapan Rasulullah yang ada hubungannya dengan tasiri. Hadis fi'li ialah segala perbuatan Rasulullah yang diberitakan oleh para sahabat seperti wudhu, sholat, haji, dan lainnya. Hadis takhriri ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui oleh Rasulullah. Beliau membiarkan sebagai tanda setuju dan tidak mengingkarinya. Allah telah mewajibkan manusia agar patuh kepada kitab dan sunnah sesuai dengan kewajiban. Patuh dituliskan ke dalam hukumnya, yakni bahwa manusia harus bertunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Metode pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk metode pemahaman Al-Quran dengan hadis yang sahih, memahami ayat dengan pemahaman sahabat, memahami ayat-ayat Al-Quran. Dalam metode pemahaman ini, Al-Quran harus mengetahui gramatika bahasa Arab. Tidak diragukan lagi untuk bisa memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Memahami nas Al-Quran dengan ashabun nuzul. Diketahui ashabun nuzul, peristiwa yang melatari turunnya ayat, sangat membantu sekali dalam memahami Al-Quran dengan benar. Metodologi memahami sunnah. Klaim adanya pertentangan hadis dengan Al-Quran. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar tidak sembarangan melontarkan tuduhan adanya hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran tanpa dasar yang kuat. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama.
untuk memahami sunnah Nabi dengan baik. Kita harus menghimpun hadis-hadis yang sama, hadis-hadis yang mutasyabih dikembalikan kepada yang mukam. Yang mutalah dihubungkan dengan mukhayat, yang ditafsirkan dengan yang khas. Dengan demikian maka yang dimaksud akan semakin jelas dan satu sama lain tidak boleh dipertentangkan. Metodologi memahami sunnah nas dalam hadis. Persoalan nas berkaitan erat dengan persoalan nas yang menghapus dan yang dihapus dalam hadis. Persoalan nas selain ada hubungannya dengan Al-Quran, ulumul hadis juga berkaitan dengan ulumul Al-Quran. Sekian